Nah, teman-teman yang terkasih, malam ini kalau Anda membaca judulnya, pasti tergelitiklah hati kita. Kita akan bertanya, mengapa judulnya seperti yang kita pilih malam ini? Mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Menarik. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Saya tidak tahu ya, apakah yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar tema kita malam hari ini. Mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Kalau saya setelah merenungkan, setelah berdiam sejenak, jawabannya sederhana. Kenapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sesederhana itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau teman-teman ingat kembali kisah penciptaan, kita melihat manusia diciptakan dari debu dan tanah, maka dia punya begitu banyak kelemahan, lemah. Tapi dia hidup debu tanah itu karena diberi ruah, diberi hembusan nafas oleh Allah. Dan manusia itu hidup. Karena nafas Allah yang adalah sumber kehidupan itulah dia hidup, dia berada. Dan yang lebih menarik, bukan hanya bahwa dia hidup, tapi dia hidup seturut gambar dan rupa Allah, bukan? Ya, ini kalau kita baca kitab Kejadian pasti kita tahu sangat detail itu. Yang menarik adalah karena dia membawa gambar dan rupa Allah, dia apa? Dia menjadi subjek yang juga dicintai oleh Allah. Jadi rupa-rupanya kalau Anda tanya, lalu mengapa manusia harus diciptakan? Sebelum kita bertanya mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia, kita harus bertanya pertama-tama, mengapa Allah menciptakan manusia? Nah ini Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus itu memberi inspirasi yang cukup baik. Rupanya pribadi yang mencintai itu tidak bisa diam, dia tidak bisa diam dan puas dengan dirinya. Salah satu sifat cinta adalah memberi diri. Nah, itu sebabnya kita melihat sukacita dan kerelaan hati seorang mama yang membesarkan, melahirkan, menyusui anaknya, seorang ayah yang banting tulang untuk putra dan putrinya dengan penuh tanggung jawab. Jadi cinta itu tidak pernah bersifat egois. Cinta itu selalu dia apa? Selalu tergerak untuk memberi diri keluar. Maka misteri penciptaan manusia ini erat kaitannya dengan misteri Allah yang adalah kasih. Wah, ini berat sekali nih memang topik pembicaraan malam hari ini. Saya harap Anda bisa mengikuti saya. Jadi ketika Allah melihat dirinya yang adalah kasih, misteri Tritunggal itu ya, 3 pribadi dalam satu Allah. Bagaimana mau diterangkan? Tidak lain tidak bukan adalah karena ikatan cinta. Bapa melihat sang putra, dan dia adalah subjek cinta dari Bapa. Dan ketika Bapa dan Putra saling mencintai, lahirlah Roh Kudus di situ. Ikatan cinta Bapa dan Putra. Dan begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan karena Allah mencintai. Itu jawabannya. Tapi justru ketika manusia jatuh dalam dosa, teman-teman, ketika manusia jatuh dalam kedosaan dengan seluruh kehendak bebasnya, ya Allah tidak bisa tidak selain mencintai. Memang manusia lalu memilih kematian. Maka kita melihat bahwa asal-usul dari kematian adalah saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka ditipu oleh pangeran kebohongan itu ya, si iblis dalam rupa ular itu. Dikatakan bahwa sekali-kali engkau tidak akan mati kalau makan buah ini, engkau akan mengetahui yang baik dan benar. Engkau akan menjadi seperti Allah, kata si ular. Padahal itu semua kebohongan.
Karena kesombongannya manusia makan buah terlarang itu. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia menjadi tidak taat. Nah, nanti kita akan lihat. Apa hubungannya dosa ketidaktaatan Adam dengan ketaatan Yesus di kayu salib? Ini semua bertalian. Jadi kalau kita mau menelisik sampai titik ini, kalau kita mau menelisik mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia, rupanya kita harus lari ke belakang dulu. Kita lari ke alasan pertama, mengapa Allah menciptakan kita. Karena Dia mencintai kita. Dan bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun, Allah sudah memiliki rencana yang indah untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Dengan mengirim Sang Putra ke tengah dunia, mengambil rupa manusia. Dengan menjadi manusia, Dia mengenakan kelemahan dosa, yang buahnya adalah maut. Bahkan Allah, nah ini yang kontradiktoris dalam ajaran iman Kristiani dan yang seringkali tidak dimengerti oleh ajaran iman lain. Bahkan Allah yang menjelma menjadi manusia itu, yang membawa seluruh kealahannya, memberi dirinya pada buah dosa, yaitu maut. Jadi Anda bisa bayangkan, Allah memilih untuk mati. Karena rupa-rupanya dinamika cinta itu seperti itu, teman-teman. Kalau seorang pribadi yang dicintai direbut, kita juga akan dengan segala tenaga dan upaya akan merebut kembali. Supaya yang dicintai itu menjadi baik. Ini bukan cinta yang posesif. Ini bukan cinta yang posesif, karena Allah tahu sumber kehidupan bagi manusia adalah Allah sendiri. Di luar Allah tidak ada kehidupan. Hanya ada kematian. Dan ini teman-teman yang menarik. Lalu kita kembali pada pertanyaan mendasar tema malam ini. Mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Jawabannya sederhana, karena manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, saya sudah katakan berulang kali bahwa inilah yang membedakan ajaran iman Kristiani dengan prinsip-prinsip misalnya New Age, yang diinspirasi dari filsafat-filsafat Timur, Hinduisme, Buddhism, Konfusianisme, yang percaya bahwa manusia dengan usaha sendiri bisa memperoleh pencerahan. Manusia dengan usahanya sendiri yang tekun, itu bisa keluar dari lingkaran penderitaan, menurut aliran filsafat Timur. Tapi iman Kristiani bukan hanya filosofi. Iman Kristiani adalah narasi, kisah tentang Allah yang mencintai kita, tentang Allah yang menciptakan kita karena cintanya, dan yang membuat kita tidak dapat terpisah darinya. Jadi ini indahnya iman Kristiani. Kalau dalam iman-iman atau dalam filosofi agama Timur, kita menemukan bahwa saya yang bertanggung jawab atas keselamatanku sendiri. Kalau dalam iman Kristiani, relasi tak terpisah antara Allah manusia inilah yang menyebabkan Allah sendiri yang harus turun menyelamatkan manusia. Isn't it beautiful? I mean, like, ini pewahyuan yang luar biasa, teman-teman, dan itu sebabnya Injil disebut kabar gembira, euangelion, Injil. Kabar gembira bahwa manusia yang bergantung pada Allah itu tidak harus berjalan sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Karena apa? Karena Allah sendiri turun. Allah lah yang menyelamatkan, dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita membaca seluruh kisah perjanjian lama tentang konsep penebusan dosa, engkau dapat melihat bagaimana konsep penebusan dosa itu juga berkembang dalam kitab perjanjian lama. Nah, teman-teman mungkin ingat dengan kisah Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak itu sebagai kurban bakaran di atas itu ya. Lalu juga mungkin teman-teman ingat bagaimana dalam pesta Paskah yang pertama di Mesir, ketika orang Israel akan keluar dari perbudakan Mesir, diminta untuk menyembelih ya toh, anak domba, dan darahnya
ditaruh di jenang pintu, dioles di jenang pintu supaya anak-anak sulung tidak mati, anak sulung bangsa Israel. Tanda bahwa Tuhan lewat. Konsep penebusan dosa sangat tua. Anda bisa melihat dalam Perjanjian Lama. Dan itu adalah dalam Perjanjian Lama, ini adalah simbolisme yang dipakai untuk menggambarkan bahwa memang manusia hanya bisa selamat kalau menggantungkan diri pada Tuhan. Jadi sejak dari awal kitab suci sudah ditulis, tanpa Allah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi prinsip relasi inilah yang menyebabkan kita memanggil diri kita putra atau anak di depan Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Konsep relasional ini sangat mendalam, sangat menjadi ciri khas dalam iman Kristiani. Nah, kalau kita kembali ke konsep penghapusan dosa pada zaman Perjanjian Lama, bahkan ada itu ya, ada konsep dalam Perjanjian Lama di mana kambing yang menjadi apa? Yang menjadi simbol dari dosa-dosa umat itu dibuang ke padang gurun, dilepas ke padang gurun ya, sebagai tanda hilangnya beban dosa dari bangsa Israel. Jadi teman-teman yang terkasih, apa yang mau saya katakan? Poinnya tetap sama. Manusia tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Begitu juga dengan situasi kedosaannya. Tanpa Allah, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi hanya Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan untuk dosa yang mendatangkan maut, ya kan, yang dibuat sendiri oleh manusia, Allah mengatakan apa? Pada waktu yang paling baik. Jadi Allah sudah mempunyai rencana yang luar biasa indah ketika dia bersabda kepada ular itu di dalam Taman Eden itu. Hai ular, keturunan wanita ini akan membuat permusuhan dengan keturunan. Dan kita melihat figur Hawa dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian yang tidak taat itu. Kemudian kita menemukan figur baru, Hawa yang taat pada Allah dalam diri Maria, yang kakinya meremukkan kepala ular. Jadi teman-teman, kalau engkau membaca kitab suci, lalu engkau membandingkannya dengan tradisi-tradisi gereja nih, dalam gereja Katolik, akan merinding. Mengapa? Karena penuh sekali dengan simbolisme yang begitu kuat. Sekali lagi, tanpa Allah sendiri, manusia tidak akan pernah bisa selamat. Karena dia tidak punya kapasitas apa-apa. Bagaimana mungkin kita dalam kedosaan kita menyelamatkan diri kita sendiri? Hanya Allah yang bisa menghapus dosa kita. Mengapa? Karena kita adalah subjek cinta. Sejak awal penciptaan, kita adalah subjek cinta Allah. Kita akan selalu terpaut pada Allah. Maka itu juga yang mendasari kita pergi untuk mendapatkan pengampunan dalam sakramen tobat, bukan? Apa rumus absolusi kalau Anda ingat? Rumus absolusi imam itu. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mendamaikan dirimu dengan dunia berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan putramu Yesus Kristus. Engkau memberi Roh Kudus pada gereja untuk pengampunan dosa, maka saya atas nama gereja yang kudus melepaskan anakmu ini dari dosa-dosanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke? Dan itu indah, teman-teman. Itu indah sekali. Sakramen rekonsiliasi adalah bukti yang paling otentik tentang Allah yang selalu mengasihi Anda dan saya. Allah yang selalu rindu untuk menyelamatkan saya dan Anda. Betapa gelap apapun dosa kita, sepekat apapun dan sedalam apapun kesalahan yang sudah kita buat. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk semua dosa kita. Engkau mendamaikan dirimu dengan dunia berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itu rumus pertama dari kata-kata absolusi. Jadi teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam renungan singkat ini, dalam memasuki masa-masa suci ini? Yang pertama, teman-teman, boleh engkau catat.
Allah begitu cinta pada kita. Sejak awal penciptaan, kita dijadikan segambar dan serupa. Imago Dei, kita adalah gambar dan rupa Allah yang menciptakan kita. Artinya apa? Allah begitu cinta. Allah begitu sayang dengan kita. Yang kedua, relasi cinta inilah yang membuat Allah bahkan tetap mengampuni dan berusaha mendekati kita manusia, berusaha menyelamatkan kita. Dia turun dalam sejarah supaya kita lepas dari dosa-dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa. Supaya kita punya kekuatan untuk membaharui hidup setiap saat. Jadi sekali lagi dalam iman Kristiani kita yakin dan percaya bahwa tanpa Allah saya tidak bisa buat apa-apa, termasuk menyelamatkan diri. Itu sebabnya Dia mengutus Yesus. Dia mengutus Yesus sang sabda yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa daging dan darah kita yang lemah, dipakukan daging dan darah kita yang lemah, Dia menyerahkan diri pada maut. Jadi ini kontradiksi yang luar biasa. Nanti Jumat Agung kita akan merenungkan soal ini. Bagaimana Allah yang adalah sumber kehidupan memberi diri pada maut. Tapi cinta tidak dapat dibendung oleh maut. Itu sebabnya hari Paskah Dia bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berharga lagi. Karena Yesus menyerahkan diri dalam ketaatan sebagai tebusan dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Ini poin kedua saya, teman-teman. Tanpa Allah kita tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya Yesus diutus menyelamatkan kita. Dan poin ketiga, dan ini mungkin dalam kategori yang lebih praktis ya teman-teman. Ya, halo, berapa banyak dari Anda yang seringkali stres dalam hidup? Karena mengandalkan mengandalkan powermu, kekuatanmu, hebatmu, talentamu, pikiranmu, isi dompetmu. Betapa banyak yang capek dengan hidup ini. Lalu lupa kebenaran yang paling mendasar tentang siapa. Maka teman-teman yang terkasih, saya minta padamu hari ini, saat ini. Ini poin terakhir saya. Saya minta padamu, just surrender yourself. Serahkan dirimu pada Tuhan. Serahkan dirimu pada lautan cinta yang luar biasa luas dan tak berbendung itu. Serahkan dirimu teman-teman. Serahkan kekhawatiranmu. Serahkan kecemasanmu. Serahkan ketakutanmu akan masa depan. Serahkan perhitungan-perhitungan manusiawi. Ingat. Tanpa Allah, Anda bukan siapa-siapa. Tanpa kasih Allah, kita tidak akan jadi apa-apa. Maka kadang-kadang untuk Anda yang kepala besar macam saya ini, kukatakan kepadamu, have faith, ya, punya iman. Serahkan dirimu. Tenggelamkan dirimu dalam lautan cinta. Ada kalanya kau harus beristirahat sejenak. Engkau harus duduk diam di depan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, cukuplah. Kuserahkan salibku padamu saat ini. Sebentar saja. Cukuplah kukatakan, Tuhan, aku capek. Aku mau istirahat. Tanpa Engkau, Tuhan, aku tidak akan jadi apa-apa. Maka ambil semua, Tuhan. Untuk Anda yang seringkali lelah dengan tekanan hidup, mungkin ritme pekerjaan terlalu tinggi, dari satu tempat ke tempat lain tidak berhenti. Mungkin Anda kenal masalah bertubi-tubi dalam hidup. Mungkin Anda harus berhubungan dengan orang yang tidak menyenangkan, tapi Anda harus hadapi, dan itu membuat Anda stress out. Please, kembali pada kebenaran iman ini.
Kembali pada pertanyaan, mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Halo, jawabannya singkat sekali. Karena you tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Kau butuh Tuhan. Kau butuh Tuhan. Jadi dalam 3 hari ke depan ini kita cuma merenungkan satu hal ini. Aku membutuhkan Tuhan. Aku butuh kasih-Nya supaya aku bisa survive. Aku butuh kasih Allah supaya aku tahu kematian tidak menakutkan. Aku butuh kasih Allah supaya aku tahu bahwa salib yang kupegang sekarang adalah persembahanku yang indah, yang baru akan ku mengerti saatnya nanti.